Titik balik di jalanan dari kehidupan terlupakan ke pelajaran yang menggetarkan. Pagi itu matahari baru naik, tapi jalanan sudah ramai. Suara motor, klakson, dan langkah orang yang terburu-buru jadi suara yang paling sering didengar Rian setiap hari. Ia duduk di trotoar dengan pakaian sederhana dan tas kecil yang sudah pudar warnanya. Di dalam tas itu ada 2 potong baju ganti, sandal jepit yang sudah aus, dan selembar foto keluarga yang mulai sobek di pinggirnya. Setiap kali matanya menatap foto itu, dadanya terasa sesak. Foto itu diambil 3 tahun lalu, ketika semuanya masih lengkap. Ada wajah ayahnya yang tersenyum bangga, ibunya yang lembut, dan dirinya yang berdiri di tengah memegang piala lomba menggambar di sekolah. Dulu hidupnya sederhana tapi bahagia. Tidak ada yang istimewa, tapi cukup untuk membuatnya merasa aman. Hingga hari itu datang, hari yang membuat semua berubah. Ayahnya meninggal mendadak karena kecelakaan kerja di pelabuhan. Rian yang waktu itu masih duduk di kelas 2 SMA, tidak tahu bagaimana caranya menenangkan ibu yang setiap malam menangis. Mereka berdua berusaha bertahan dengan sisa tabungan dan bantuan tetangga. Tapi kesedihan membuat ibunya jatuh sakit, dan penyakit itu perlahan menggerogoti semangatnya. Tak sampai setahun, ibunya menyusul ayahnya pergi. Saat itu, Rian merasa dunia runtuh. Rumah mereka akhirnya dijual untuk melunasi utang dan biaya rumah sakit. Rian tidak punya siapa-siapa lagi. Saudara jauh yang dulu sering datang mendadak menghilang. Tidak ada tempat untuk pulang, tidak ada nama yang bisa ia panggil selain dirinya sendiri. Hari pertama di jalanan adalah hari yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia ingat bagaimana perutnya perih karena lapar, tapi ia terlalu malu untuk meminta. Ia cuma duduk di pojok taman kota, memeluk tas kecilnya, berharap malam cepat berlalu. Sejak saat itu, hidupnya benar-benar berubah. Ia mulai bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Kadang bantu dorong gerobak, kadang bantu angkat galon air, kadang hanya mengumpulkan botol plastik untuk dijual. Uang yang didapat tidak seberapa, tapi cukup untuk makan dan bertahan hidup. Meski keras, Rian tidak pernah kehilangan senyum. Ia tahu tidak ada gunanya mengeluh. Dalam hati kecilnya, ia selalu berkata bahwa suatu hari nanti ia pasti bisa bangkit, meski entah bagaimana caranya. Suatu sore, hujan turun deras. Rian berlari mencari tempat berteduh di bawah atap warung soto. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya bernama Bu Tatik, sedang membereskan piring. Rian berdiri diam menunggu hujan reda. Tapi tubuhnya menggigil karena belum makan sejak pagi. Perutnya berbunyi pelan dan Bu Tatik mendengarnya. "Kamu udah makan, Nak?" tanya Bu Tatik sambil menatap Rian dengan lembut. Rian menggeleng. "Belum, Bu. Nanti aja kalau hujannya udah reda." "Duduk dulu. Sini, makan sotonya Ibu dulu. Gratis, nggak usah malu," katanya sambil menyodorkan semangkuk soto hangat. Rian sempat menolak, tapi aroma kuah soto membuatnya tak sanggup berkata tidak. Ia makan pelan-pelan, berusaha tidak menunjukkan kalau ia sangat lapar. Setelah selesai, ia berterima kasih dengan suara lirih. Bu Tatik tersenyum, lalu menatap tas kecil di samping Rian. "Kamu tidur di mana kalau malam?" tanya Bu Tatik sambil cengir kecil. "Kadang di musola, Bu, kadang di bawah jembatan, tergantung tempat yang aman." Bu Tatik menarik napas panjang. "Kamu masih muda, harusnya nggak di jalan kayak gini. Kalau mau, kamu bantu ibu aja di warung. Gajinya nggak seberapa, tapi lumayan buat makan." Rian hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia menatap Bu Tatik dengan mata berkaca-kaca. "Benaran, Bu? Saya boleh bantu?" "Ya boleh, kenapa enggak? Asal kamu mau kerja jujur," jawab Bu Tatik. Sejak hari itu, hidup Rian sedikit berubah. Ia mulai kerja di warung soto itu. Tugasnya sederhana, nyuci piring, beresin meja, dan bantu ambil pesanan pelanggan. Tapi buat Rian itu lebih dari cukup. Setiap pagi ia datang lebih awal, bantu nyiapin bahan dan selalu pulang paling akhir setelah semuanya beres. Ia merasa punya rumah lagi, meski cuma warung kecil di pinggir jalan. Orang-orang di sekitar warung awalnya ragu. Mereka tahu Rian dulu anak jalanan. Beberapa pelanggan bahkan bisik-bisik, takut kalau Rian bakal mencuri. Tapi Bu Tatik selalu membela. "Anak ini baik. Aku lihat sendiri dia kerja dari pagi sampai malam. Orang kayak dia cuma butuh kesempatan." Begitu kata Bu Tatik setiap kali ada yang ngomongin.
Rian tidak mau menyia-nyiakan kepercayaan itu. Ia selalu jujur dalam hitungan uang, tidak pernah menyentuh barang yang bukan miliknya. Kadang ia juga bantu belanja ke pasar, bawa barang berat tanpa disuruh. Malam-malam setelah semua pelanggan pulang, Rian duduk di bangku kayu di depan warung. Ia menatap langit yang penuh bintang sambil berpikir tentang hidup. Dalam hatinya ia berdoa, semoga bisa terus kerja di situ. Semoga bisa punya masa depan lebih baik. Ia mulai punya harapan kecil lagi. Suatu sore hujan turun deras. Rian berlari mencari tempat berteduh di bawah atap warung soto. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya bernama Bu Tatik, sedang membereskan piring. Rian berdiri diam menunggu hujan reda. Tapi tubuhnya menggigil karena belum makan sejak pagi. Perutnya berbunyi pelan dan Bu Tatik mendengarnya. "Kamu udah makan, Nak?" tanya Bu Tatik sambil menatap Rian dengan lembut. Rian menggeleng. "Belum, Bu. Nanti aja kalau hujannya udah reda." "Duduk dulu. Sini, makan sotonya ibu dulu. Gratis, nggak usah malu," katanya sambil menyodorkan semangkuk soto hangat. Rian sempat menolak, tapi aroma kuah soto membuatnya tak sanggup berkata tidak. Ia makan pelan-pelan, berusaha tidak menunjukkan kalau ia sangat lapar. Setelah selesai, ia berterima kasih dengan suara lirih. Bu Tatik tersenyum, lalu menatap tas kecil di samping Rian. "Kamu tidur di mana kalau malam?" tanya Bu Tatik sambil cengir kecil. "Kadang di musola, Bu, kadang di bawah jembatan, tergantung tempat yang aman." Bu Tatik menarik napas panjang. "Kamu masih muda, harusnya nggak di jalan kayak gini. Kalau mau, kamu bantu ibu aja di warung. Gajinya nggak seberapa, tapi lumayan buat makan." Rian sampai tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia menatap Bu Tatik dengan mata berkaca-kaca. "Beneran, Bu? Saya boleh bantu?" "Ya boleh, kenapa enggak? Asal kamu mau kerja jujur," jawab Bu Tatik. Sejak hari itu, hidup Rian sedikit berubah. Ia mulai kerja di warung soto itu. Tugasnya sederhana, nyuci piring, beresin meja, dan bantu ambil pesanan pelanggan. Tapi buat Rian itu lebih dari cukup. Setiap pagi ia datang lebih awal, bantu nyiapin bahan dan selalu pulang paling akhir setelah semuanya beres. Ia merasa punya rumah lagi, meski cuma warung kecil di pinggir jalan. Orang-orang di sekitar warung awalnya ragu. Mereka tahu Rian dulu anak jalanan. Beberapa pelanggan bahkan bisik-bisik, takut kalau Rian bakal mencuri. Tapi Bu Tatik selalu membela. "Anak ini baik. Aku lihat sendiri dia kerja dari pagi sampai malam. Orang kayak dia cuma butuh kesempatan." Begitu kata Bu Tatik setiap kali ada yang ngomongin. Rian tidak mau menyia-nyiakan kepercayaan itu. Ia selalu jujur dalam hitungan uang, tidak pernah menyentuh barang yang bukan miliknya. Kadang ia juga bantu belanja ke pasar, bawa barang berat tanpa disuruh. Malam-malam setelah semua pelanggan pulang, Rian duduk di bangku kayu di depan warung. Ia menatap langit yang penuh bintang sambil berpikir tentang hidup. Dalam hatinya ia berdoa, semoga bisa terus kerja di situ. Semoga bisa punya masa depan lebih baik. Ia mulai punya harapan kecil lagi. Suatu sore hujan turun deras. Rian berlari mencari tempat berteduh di bawah atap warung soto. Pemilik warung, seorang ibu paruh baya bernama Bu Tatik, sedang membereskan piring. Rian berdiri diam menunggu hujan reda. Tapi tubuhnya menggigil karena belum makan sejak pagi. Perutnya berbunyi pelan dan Bu Tatik mendengarnya. "Kamu udah makan, Nak?" tanya Bu Tatik sambil menatap Rian dengan lembut. Rian menggeleng. "Belum, Bu. Nanti aja kalau hujannya udah reda." "Duduk dulu. Sini, makan sotonya ibu dulu. Gratis, nggak usah malu," katanya sambil menyodorkan semangkuk soto hangat. Rian sempat menolak, tapi aroma kuah soto membuatnya tak sanggup berkata tidak. Ia makan pelan-pelan, berusaha tidak menunjukkan kalau ia sangat lapar. Setelah selesai, ia berterima kasih dengan suara lirih. Bu Tatik tersenyum, lalu menatap tas kecil di samping Rian. "Kamu tidur di mana kalau malam?" tanya Bu Tatik sambil cengir kecil. "Kadang di musola, Bu, kadang di bawah jembatan, tergantung tempat yang aman." Bu Tatik menarik napas panjang. "Kamu masih muda, harusnya nggak di jalan kayak gini. Kalau mau, kamu bantu ibu aja di warung. Gajinya nggak seberapa, tapi lumayan buat makan." Rian sampai tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia menatap Bu Tatik dengan mata berkaca-kaca. "Beneran, Bu? Saya boleh bantu?" "Ya boleh, kenapa enggak? Asal kamu mau kerja jujur," jawab Bu Tatik. Sejak hari itu, hidup Rian sedikit berubah. Ia mulai kerja di warung soto itu. Tugasnya sederhana,
nyuci piring, beresin meja, dan bantu ambil pesanan pelanggan. Tapi buat Rian itu lebih dari cukup. Setiap pagi ia datang lebih awal, bantu nyiapin bahan dan selalu pulang paling akhir setelah semuanya beres. Ia merasa punya rumah lagi, meski cuma warung kecil di pinggir jalan. Orang-orang di sekitar warung awalnya ragu. Mereka tahu Rian dulu anak jalanan. Beberapa pelanggan bahkan bisik-bisik, takut kalau Rian bakal mencuri. Tapi Bu Tatik selalu membela. Anak ini baik, aku lihat sendiri dia kerja dari pagi sampai malam. Orang kayak dia cuma butuh kesempatan. Begitu kata Bu Tatik setiap kali ada yang ngomongin. Rian tidak mau menyia-nyiakan kepercayaan itu. Ia selalu jujur dalam hitungan uang, tidak pernah menyentuh barang yang bukan miliknya. Kadang ia juga bantu belanja ke pasar, bawa barang berat tanpa disuruh. Malam-malam setelah semua pelanggan pulang, Rian duduk di bangku kayu di depan warung. Ia menatap langit yang penuh bintang sambil berpikir tentang hidup. Dalam hati ia berdoa, semoga bisa terus kerja di situ. Semoga bisa punya masa depan lebih baik. Ia mulai punya harapan kecil lagi. Suatu hari Bu Tatik datang membawa baju bekas, tapi masih bagus. Ini buat kamu Rian, punya anak ibu udah gak muat lagi. Pakai aja biar kamu gak pakai baju yang itu-itu terus. Rian menerima baju itu dengan tangan bergetar. Terima kasih Bu, saya gak tahu harus ngomong apa. Ibu baik banget. Bu Tatik cuma tersenyum. Udah, yang penting kamu kerja terus rajin ya. Ibu seneng kalau lihat kamu semangat kayak gini. Sejak saat itu hubungan mereka seperti ibu dan anak. Bu Tatik sering ngajarin Rian cara masak soto, cara motong daging biar empuk, bahkan cara ngatur uang belanja harian. Rian belajar dengan cepat karena dia benar-benar ingin bisa. Dalam beberapa bulan, ia sudah bisa melayani pelanggan sendiri. Ada satu hal yang paling diingat Rian. Suatu sore setelah warung mulai sepi, Bu Tatik berkata, "Kamu tahu nggak Rian, kadang Tuhan ngasih cobaan biar kita ngerti arti rezeki. Mungkin dulu kamu kehilangan banyak hal, tapi kalau kamu tetap jujur, Tuhan pasti ganti dengan yang lebih baik." Rian menatap Bu Tatik lama. Kata-kata itu menancap dalam di pikirannya. Ia mulai percaya bahwa hidupnya belum berakhir. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rian semakin dikenal pelanggan. Banyak yang memuji sikap ramahnya. Ada juga yang memberi tip kecil, dan ia selalu menyisihkan sebagian untuk kotak amal di masjid sebelah warung. Ia bilang pada dirinya sendiri, "Kalau dulu aku bisa bertahan di jalan tanpa siapa-siapa, berarti sekarang aku juga bisa berjuang lebih baik lagi." Setiap kali ia ingat masa-masa kelam di bawah jembatan, ia tidak lagi merasa malu. Ia malah bersyukur karena masa itu membuatnya kuat. Kadang malam-malam ia masih memandangi foto keluarganya, tapi kali ini tanpa air mata. Ia tahu kalau orang tuanya masih hidup, mereka pasti bangga melihatnya sekarang. Dan di antara hiruk-pikuk kendaraan yang lewat setiap hari, di tengah aroma kuah soto yang mengepul hangat, Rian perlahan menemukan kembali makna dari kata rumah. Bukan karena tembok dan atap, tapi karena hati yang tulus menerima keberadaannya. Di warung kecil itu, ia bukan lagi anak jalanan. Ia adalah seseorang yang sedang belajar memulai lagi dari awal. Sudah hampir setengah tahun, Rian bekerja di warung soto Bu Tatik. Setiap pagi, ia bangun paling awal, menyapu halaman, menyalakan kompor, dan membantu menyiapkan bahan-bahan. Kadang ia juga ke pasar sendirian, membeli daging dan sayuran. Ia sudah hafal semua kebiasaan Bu Tatik, bahkan tahu kapan stok bawang merah akan habis tanpa harus disuruh. Hidupnya mulai terasa teratur. Rian suka momen saat warung baru buka. Bau kuah soto yang mengepul bercampur dengan suara orang lewat di jalan membuatnya merasa tenang. Kadang ia hanya berdiri di depan warung sambil tersenyum melihat orang-orang berangkat kerja. Dalam hatinya, ia merasa sudah menjadi bagian dari kehidupan normal lagi. Sesuatu yang dulu hampir ia lupakan. Bu Tatik sering memuji kerjanya. Rian ini kalau kerja, hati-hati sekali. Jarang ada anak muda yang bisa segigih dia. Katanya suatu pagi pada pelanggan tetap. Rian hanya menunduk malu sambil tersenyum. Ia tidak pandai menanggapi pujian, tapi di dalam hati ia senang. Meski begitu, ia masih sering mendengar bisikan orang-orang di sekitar. Beberapa pelanggan baru kadang ragu menitipkan uang kembalian ke tangan Rian. Ada yang diam-diam menghitung ulang. Rian tidak pernah marah. Ia tahu kepercayaan tidak datang secepat itu.
Ia hanya berusaha menunjukkan lewat perbuatannya bahwa ia tidak seperti yang mereka pikirkan. Malam hari ketika warung sudah tutup dan semua piring sudah bersih, Rian suka duduk di bangku kayu depan warung. Dari situ ia bisa melihat lampu-lampu jalan berkelap-kelip. Kadang ia berpikir tentang masa depan. Ia ingin sekali punya tempat tinggal tetap, mungkin kamar kecil yang bisa ia sewa, dan suatu hari nanti punya warung sendiri. Ia ingin membalas kebaikan Bu Tatik dengan cara jadi orang yang berhasil. Tapi tak semua hari berjalan tenang. Suatu malam hujan turun lebat. Rian tidur di gudang belakang warung, seperti biasa. Di gudang itu ada kasur tipis, kipas kecil, dan satu lampu gantung yang remang-remang. Ia tidur nyenyak karena kelelahan. Tidak ada firasat apa-apa malam itu. Pagi harinya, suara panik Bu Tatik membangunkannya. "Rian, uang di laci warung hilang!" Rian terlonjak kaget dan langsung keluar. Laci tempat penyimpanan uang hasil jualan seminggu penuh terbuka lebar. Isinya kosong. Orang-orang sekitar warung mulai berdatangan. Mereka berbisik-bisik, saling menebak. Salah satu tetangga berbisik pelan tapi cukup keras untuk didengar. "Yang tidur di warung cuma dia kan, Bu?" Semua mata mengarah pada Rian. Ia terpaku. "Saya nggak ngambil, Bu," ucap Rian terbata-bata. "Demi Allah saya nggak tahu apa-apa." Bu Tatik menatapnya lama. Wajahnya terlihat campur aduk antara bingung dan kecewa. "Tapi cuma kamu yang ada di sini semalam, Rian. Pintu depan dikunci rapat. Gimana caranya bisa hilang?" Rian mencoba menjelaskan. Mungkin pencuri lewat jendela dapur atau genteng, tapi tidak ada yang percaya. Semua orang yakin itu ulahnya. Ia merasa dadanya sesak. Ia tahu tidak ada bukti yang bisa ia tunjukkan. Siang itu Rian membereskan barang-barangnya. Ia tidak disuruh pergi, tapi ia tahu ia tidak bisa tinggal di situ lagi. Bu Tatik diam saja, tidak menghentikan tapi juga tidak menahan. Mungkin hatinya masih ragu. Sebelum pergi, Rian menatap warung itu lama. "Terima kasih, Bu, udah kasih saya tempat tinggal dan kerja. Saya nggak marah, cuma sedih aja karena nggak bisa buktiin kalau saya jujur." Ia melangkah pergi di tengah panas terik siang. Dengan tas kecil di punggung, kakinya berat, tapi ia tidak menangis. Hanya dadanya yang terasa penuh, seolah ada batu besar yang menekan dari dalam. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Ia kembali jadi pengangguran di jalanan. Tapi kali ini berbeda. Ia bukan lagi anak jalanan yang putus asa seperti dulu. Ia sudah belajar bekerja, belajar tanggung jawab, dan belajar menahan diri. Di pasar, ia membantu tukang parkir mengatur motor. Kadang ada pedagang yang butuh tenaga buat angkat karung beras, ia langsung datang membantu. Uangnya pas-pasan, tapi cukup untuk makan. Beberapa malam ia masih kepikiran Bu Tatik. Ia merasa bersalah meski tahu dirinya tidak bersalah. Ia hanya berharap suatu saat kebenaran bisa muncul. Ia tidak ingin namanya dikenang sebagai pencuri. Ia ingin dikenal sebagai orang jujur seperti yang selalu ia janjikan pada dirinya sendiri. Suatu siang ketika ia sedang istirahat di pinggir pasar, seseorang memanggil namanya. Suara itu familiar. "Rian!" Ia menoleh dan melihat Bu Tatik berdiri di sana dengan wajah lelah. Di tangannya ada tas kecil. Rian berdiri kaku, tidak tahu harus bersikap seperti apa. Bu Tatik mendekat pelan. "Kamu nggak salah, Nak. Uangnya ketemu. Ternyata tukang gas yang sering ngantar tabung itu yang ngambil. Dia ngaku sendiri waktu ketahuan di warung sebelah. Ibu minta maaf ya." Rian tidak langsung jawab. Ia cuma menatap tanah. Ada rasa lega, tapi juga sedih karena semua sudah terlanjur. "Saya udah nggak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu tahu kebenarannya." Bu Tatik menghela nafas panjang. "Kalau kamu masih mau, Ibu pengen kamu balik lagi ke warung. Kali ini Ibu percaya penuh sama kamu. Ibu malah mau kamu yang pegang uangnya." Rian terdiam lama. Kata-kata itu seperti menyalahkan cahaya kecil dalam dadanya. Ia tidak menyangka akan mendapat kepercayaan sebesar itu setelah semua yang terjadi. "Saya mau, Bu." Ia jawab pelan. "Tapi bukan karena uangnya. Saya cuma pengen buktiin kalau orang kayak saya juga bisa dipercaya." Mereka berjalan bersama menuju warung. Beberapa orang yang melihat menatap heran, tapi Bu Tatik tidak peduli. Ia tahu siapa yang benar. Hari itu menjadi awal baru bagi Rian. Ia bekerja dengan semangat yang berbeda. Kini setiap uang masuk dan keluar ia catat dengan rapi. Ia tidak ingin ada satupun alasan orang untuk meragukannya lagi.
Malam-malam setelah semua pelanggan pulang, ia sering berdiri di depan warung memandangi jalanan yang dulu jadi tempat tidurnya. Di pikirannya terlintas semua hal yang pernah ia alami. Kehilangan orang tua, lapar, kehujanan, dituduh, dan akhirnya dipercaya lagi. Ia sadar satu hal, hidup tidak selalu adil, tapi selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau jujur dan tidak menyerah. Bu Tatik sering bilang padanya, "Rian, ibu nggak tahu kenapa Tuhan kirim kamu ke warung ibu. Tapi ibu percaya nggak ada yang kebetulan. Mungkin kamu yang bikin ibu belajar percaya lagi terhadap kebaikan." Rian hanya tersenyum. Baginya, kalimat itu lebih berharga dari uang berapapun. Setiap hari ketika ia melihat pelanggan tersenyum setelah makan, ia ikut bahagia. Bagi orang lain, mungkin itu cuma pekerjaan kecil. Tapi bagi Rian, itu tanda bahwa hidupnya punya arti. Ia bukan lagi anak jalanan yang terlupakan. Ia adalah seseorang yang sedang berjuang menjaga kepercayaan, membangun hidup, dan membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan siapa kita selamanya. Dan setiap malam sebelum tidur, ia masih melihat foto keluarganya yang terselip di dompetnya. Kini ia tidak lagi melihatnya dengan sedih, tapi dengan rasa syukur. Ia tahu kalau orang tuanya masih ada, mereka pasti tersenyum bangga melihatnya sekarang. Hari-hari berlalu cepat setelah Rian kembali bekerja di warung. Sejak kepercayaan itu diberikan lagi, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menyia-nyiakannya. Ia kini tidak hanya membantu mencuci piring dan melayani pelanggan, tapi juga dipercaya mengatur uang hasil penjualan. Setiap sore, ia menghitung uang bersama Bu Tatik, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran di buku kecil yang ia tulis rapi dengan huruf miring khasnya. Awalnya Bu Tatik masih sering memeriksa ulang catatannya, tapi lama-lama ia tidak perlu lagi. Rian begitu teliti. Ia selalu memastikan uang kembalian pelanggan benar, bahkan kalau salah hitung sedikit saja, ia langsung minta maaf dan memperbaiki. Sikap itu membuat banyak pelanggan makin percaya. Warung soto itu kini makin ramai. Banyak pelanggan baru datang, bukan hanya karena rasa sotonya yang enak, tapi juga karena keramahan Rian. Ia selalu menyapa dengan sopan, membantu orang tua yang kesulitan membawa makanan, dan tersenyum setiap kali menerima pembayaran. Ada sesuatu yang tulus dari cara Rian melayani orang. Ia tidak sedang mencari simpati, ia hanya melakukan yang menurutnya benar. Suatu siang, ada seorang pelanggan bernama Pak Hasan yang memperhatikan Rian cukup lama. Lelaki itu sering makan di situ karena kantornya tidak jauh dari warung. Hari itu, setelah selesai makan, ia mendekat ke Rian dan bertanya, "Kamu sekolah sampai kelas berapa, Nak?" Rian menunduk sebentar. "Sampai kelas 2 SMA, Pak. Habis itu saya nggak lanjut. Soalnya..." Ia berhenti sejenak, seolah memilih kata. "Soalnya keadaan nggak memungkinkan, Pak." Pak Hasan mengangguk pelan. "Sayang sekali, kamu kelihatan rajin dan sopan. Anak sepertimu seharusnya bisa jadi apa saja kalau punya kesempatan." Ucapan itu membuat Rian diam cukup lama setelahnya. Kata-kata itu seperti menyentuh bagian dalam dirinya yang sudah lama tertidur. Setelah sekian lama hanya fokus bertahan hidup, kini untuk pertama kalinya, ia berpikir tentang masa depan yang lebih jauh. Malam itu, ia duduk lama di depan warung setelah semua orang pulang, memikirkan ucapan Pak Hasan. Keesokan harinya, ia memberanikan diri bicara pada Bu Tatik. "Bu, kalau saya mau lanjut sekolah malam tapi sambil kerja di sini, Ibu izinkan nggak?" Bu Tatik menatapnya penuh keheranan. "Maksudnya belajar apa, Rian?" "Saya pengen lanjut sekolah malam, Bu. Ada paket C di kelurahan. Saya pengen lulus SMA. Saya nggak mau berhenti di sini aja. Saya pengen bisa lebih baik lagi." Bu Tatik terdiam sejenak, lalu tersenyum bangga. "Tentu boleh, Nak. Ibu malah senang kamu punya niat itu. Ibu yang bantu kamu daftar nanti." Hari itu jadi hari yang tidak akan dilupakan Rian. Ia merasa seperti diberi kesempatan kedua, bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam hidup. Ia mulai ikut kelas malam 3 kali seminggu. Setiap hari ia kerja dari pagi sampai sore, lalu berangkat ke sekolah malam dengan pakaian sederhana dan buku catatan kecil. Walaupun lelah, semangatnya tidak pernah surut. Beberapa bulan berlalu dan perubahan dalam dirinya semakin terasa. Cara bicaranya lebih percaya diri, cara berpikirnya lebih matang, dan caranya menghargai waktu semakin baik. Ia sering membantu anak-anak kecil di sekitar warung belajar berhitung sambil menunggu pesanan orang tua mereka.
Kadang ia juga menulis kutipan kecil di papan dekat kasir, seperti "Jujur adalah modal utama hidup" atau "Capek bekerja lebih ringan daripada menyesal karena malas." Pelanggan warung mulai memperhatikan hal-hal kecil itu, dan mereka menyukainya. Banyak yang terinspirasi dari semangat Rian. Beberapa orang bahkan memberi dukungan untuk pendidikannya. Pak Hasan, yang dulu pertama kali menanyakan soal sekolah, membantu membiayai sebagian biaya pendaftaran kuliah ketika Rian lulus paket C. Saat Rian menerima kabar bahwa ia diterima kuliah malam di jurusan manajemen usaha kecil, ia sampai tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap surat penerimaan itu lama, lalu menunduk dan menangis pelan. Bu Tatik yang melihatnya ikut meneteskan air mata. "Lihat kan, ibu bilang juga apa? Tuhan gak tidur nak, dia tahu siapa yang sungguh-sungguh." Waktu berjalan dan Rian kini bukan lagi remaja lusuh yang duduk di trotoar dengan tas kecil di tangannya. Ia sudah jadi pemuda yang mandiri, punya cita-cita dan dihormati banyak orang. Warung Bu Tatik semakin maju karena manajemen yang ia bantu atur. Ia belajar membuat sistem catatan keuangan sederhana dari kuliahnya, lalu menerapkannya di warung. Hasilnya keuntungan meningkat dan stok bahan tidak pernah terlambat lagi. Suatu malam setelah menghitung uang hasil penjualan, Rian dan Bu Tatik duduk bersama di bangku depan warung. Angin malam berhembus lembut dan lampu-lampu jalan berkelap-kelip di kejauhan. Bu Tatik menatapnya lama. "Rian, kamu tahu nggak, ibu kadang suka nangis diam-diam kalau ingat dulu sempat ragu sama kamu." Rian menunduk sebentar. "Saya juga suka ingat masa itu, Bu. Tapi kalau nggak ada kejadian itu, mungkin saya nggak akan belajar segigih sekarang." "Jadi kamu nggak marah sama ibu waktu itu?" "Marah? Enggak, Bu. Saya malah bersyukur. Soalnya dari situ saya belajar kalau kejujuran itu diuji, bukan diminta. Kalau waktu itu saya marah dan pergi jauh, mungkin saya nggak akan sampai di titik ini." Mereka berdua terdiam cukup lama setelah itu. Hanya suara angin dan langkah kaki orang yang lewat terdengar dari kejauhan. Rian menatap jalan yang dulu jadi tempat tidurnya. Dulu, ia pikir dunia sudah menutup pintu untuknya. Tapi ternyata yang tertutup bukan pintu, melainkan hatinya sendiri. Dan ketika ia mulai membuka hati dan percaya pada kebaikan, semuanya pelan-pelan berubah. Beberapa tahun kemudian, warung soto itu berkembang menjadi 2 cabang kecil di tempat berbeda. Rianlah yang mengatur semuanya. Bu Tatik sudah mulai jarang turun langsung karena usianya makin lanjut. Tapi setiap kali ada pelanggan yang bertanya, siapa pemilik warung ini, Bu Tatik selalu menjawab dengan bangga. "Anak saya yang urus, namanya Rian. Dia dulu bukan siapa-siapa, tapi sekarang jadi kebanggaan saya." Rian tidak pernah melupakan masa lalunya. Di dalam dompetnya, foto lama keluarga itu masih tersimpan. Sudah lebih kusam dari sebelumnya, tapi tetap jadi pengingat siapa dirinya. Kadang ia melihat foto itu saat lelah, untuk mengingat dari mana ia memulai. Suatu hari saat ia sedang menutup warung menjelang malam, ada seorang anak kecil datang menghampirinya. Bajunya kotor, wajahnya tampak lelah, dan ia membawa kantong plastik berisi botol kosong. Anak itu menatapnya dengan ragu. "Bang, boleh numpang duduk sebentar? Capek banget." Rian menatapnya dan tersenyum. "Boleh, mau makan? Gratis ya." Anak itu terkejut lalu mengangguk pelan. Ia menyodorkan semangkuk soto hangat. Saat anak itu makan dengan lahapnya, Rian merasa seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Ia duduk di sebelah anak itu dan berkata pelan, "Hidup memang keras, tapi kamu jangan menyerah ya. Kadang Tuhan kasih kita jalan berliku, tapi ujungnya pasti ada tempat yang lebih baik." Anak kecil itu hanya mengangguk sambil terus makan. Rian tahu mungkin dia belum benar-benar mengerti, tapi suatu saat nanti ia akan paham bahwa setiap orang punya waktu untuk menemukan titik baliknya. Malam itu, setelah anak itu pergi, Rian menatap ke langit. Ia tersenyum lalu berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan, karena dari jalan yang gelap dulu, Kau tunjukkan cahaya yang tak pernah padam." Dan sejak saat itu, setiap kali ia melihat orang duduk di pinggir jalan dengan wajah putus asa, ia tidak pernah berpaling. Ia tahu, mungkin di antara mereka ada yang sedang menunggu kesempatan kecil untuk berubah, sama seperti dirinya dulu.